Halo, selamat pagi warga Indonesia. Jumpa lagi ya bersama gua Ilham ya. Gua dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Praktis sudah 2 bulan nih gua nggak bikin konten vlog ya. 2 bulan cukup lama nih ya. Ya bukan karena banyak kesibukan ya. Gua nggak banyak kesibukan lah ya. Aktivitasnya nggak banyak lah ya. Tapi ya belum ada sesuatu yang menarik bagi gue ya. Dan yang kedua juga dalam titik kejenuhan ya, jenuh itu turun ya, kejenuhan untuk membuat vlog ya, terutama karena gue ngedit sendiri, buat sendiri ya kan, kemudian mempublish sendiri ya, semuanya dilakukan sendiri ya, nggak ada manajemen yang membantu gue. Jadi kadang-kala ada titik jenuh lah untuk membuat vlog ini. Tapi kali ini ada sesuatu yang menurut gue penting untuk gue buat konten vlog untuk berdiskusi bersama teman-teman para penggiat rumah susun atau para penggiat perumahan. Ya, ini penting nih ya, yaitu ketika tahun baru. Jadi tahun baru gue keliling kota ya, ke Semarang, kemudian ke Pekalongan, kemudian gue juga ke Purwokerto juga, gue kesana ke Purwokerto. Nah pada malam tahun baru ya, sebelum malam tahun baru lebih pasnya ya, itu keluar Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mencabut undang-undang Cipta Kerja yang lama, yang merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi gue garis bawahi, gue nggak membahas tentang perpunya ya. Nah, perpu ini biarkanlah ahli-ahli hukum tata negara ya kan, ahli-ahli politik yang memperdebatkan atau mendiskusikan, lebih tepatnya mendiskusikan bentuk hukum perpu tersebut. Gue nggak mendiskusikan itu. Tapi gue coba menelisik, melihat ya keberadaan substansi yang mengatur tentang perumahan. Ya kita tahu ya, sektor perumahan itu ada 2 undang-undang pokok ya, undang-undang yang menjadi mazhabnya bagi sektor perumahan. Yang satu adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 juga, yaitu tentang rumah susun. Itu 2 pokok undang-undang itu. Nah 2 undang-undang ini berdasarkan pasal 49 itu juga diubah dengan Perpu ini, dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, yang kedua dengan Perpu, yaitu Perpu 2 ya tahun 2022 tentang Cipta Kerja dirubah. 2 substansi dari undang-undang ini diubah. Nah itu yang gue coba diskusikan ya, substansi apa yang berubah. Tapi nggak mungkin gue bahas kedua-duanya ini sekaligus. Maka pada vlog kali ini gue hanya akan mengambil konten khusus secara singkat. Nanti gue kupas satu-satu pada vlog-vlog berikutnya. Secara khusus dulu, secara umum maksud gue. Secara umum, yang satu dulu nih. Undang-Undang 1 2011. Bagi orang yang menggeluti sektor perumahan, sektor perumahan, tentu mempunyai satu keyakinan dan satu visi bahwa Undang-Undang 1 tahun 2011 adalah undang-undang yang sangat protektif terhadap MBR. Jadi nafasnya tuh, dadinya kalau kita belah Undang-Undang 1 tahun 2011 itu nafasnya adalah MBR. Apa MBR? Masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya undang-undang itu dirumuskan memang untuk memberikan proteksi kepada siapa? Kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Makna proteksi ini adalah memberikan perlindungan, memberikan kemudahan, memberikan penyediaan daripada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka pertanyaan yang akan gua jadikan benang merah pada vlog kali ini, apakah Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih senafas atau bahkan melemahkan atau bahkan memperkuat keberadaan ruh tadi, yaitu memberikan proteksi kepada masyarakat berpenghasilan rendah? Itu yang menjadi pertanyaan kita ya, gua klaim aja kita, atau janganlah jadi klaim lah, menjadi pertanyaan gua secara pribadi. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja, jangan Undang-Undang, Perpu Cipta Kerja ini memberikan proteksi, yang memberikan perlindungan, memberikan jaminan bagi masyarakat berpenghasilan rendah? Itu pertanyaan yang kita jawab pada vlog kali ini. Kita saksikan saja.
khusus untuk Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, gua singkat aja Undang-Undang PKP yang diubah oleh Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Gua singkat aja nih ya biar mudah. Perpu CK ya, ada beberapa substansi ya. Ya kalau gue hitung kurang lebih ada 7-8 substansi yang diubah oleh Perpu tersebut. Ya ada 8 ya substansi yang diubah oleh Perpu tersebut. Nah khusus untuk yang berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah, ya itu ada kurang lebih 4 substansi yang diubah oleh Perpu CK ya, yang diubah oleh Perpu CK. Gua nggak sebut pasalnya, gua nggak sebut ayatnya, gua akan ulas substansinya saja. Nanti kalau gua kupas tentang pasal-pasal dan ayatnya yang kemudian terkaitan dengan PP dengan permennya pada vlog-vlog berikutnya. Sekarang secara umum dulu substansi yang dirubah. Ada 4 nih substansi yang diubah oleh Perpu Cipta Kerja ya, oleh Perpu CK-nya terhadap Undang-Undang PKP. Yang pertama nih gue menyebut, yang pertama terjadi nih menurut gue menariknya, terjadi penguatan pengaturan. Jadi yang berkaitan dengan perizinan berusaha bagi pelaku pembangunan yang akan membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi bagi pelaku pembangunan yang akan membangun rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ada kemudahan perizinan, ada kemudian berusahanya di sana. Ya diatur itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa gue katakan penguatan? Karena sebelumnya perintah delegasinya itu ke dalam permen. Yang permennya nggak kunjung ada. Akhirnya pada kondisi faktual pada saat itu karena permennya tidak ada dan dinilai kurang memberikan kekuatan hukum. Pada saat itu kondisinya bukan pada saat ini setelah keluar Undang-Undang Perpu Cipta Kerja, pada saat itu ada keluar PP 64 tentang kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku pembangunan yang akan membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah umum khususnya, ya rumah umum. Nah, berdasarkan evaluasi pada saat itu, akhirnya sekarang perintahnya tidak ke dalam permen, langsung ke dalam PP. Jadi diberikan penguatan bagi pelaku pembangunan ya, yang akan membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya rumah MBR. Artinya memberikan daya tarik sendiri bagi pelaku usaha agar ia memenuhi ya, ikut pula bertanggung jawab untuk membangun rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu untuk MBR, dengan jaminannya diberikan kemudahan berusaha ya, kemudahan berusaha. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi saya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, bukan rumah saja, tapi tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terjadi penguatan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menarik lagi. Ya, Undang-Undang PKP ya, itu mengatur tentang adanya konsep hunian berimbang. Jadi ketika saya sebagai pelaku pembangunan akan membangun rumah, itu ada konsep hunian berimbang. Saya tidak bisa membangun seluruhnya hanya rumah mewah. Saya tidak bisa membangun seluruhnya hanya rumah menengah. Saya juga tidak bisa kalau yang ini membangun seluruhnya adalah rumah sederhana. Tapi ketika saya membangun rumah mewah, saya harus juga membangun rumah sederhana dan rumah menengah. Ketika saya bangun rumah sederhana, saya juga harus bangun rumah menengah, saya juga harus bangun rumah sederhana. Konsepnya disebut dengan hunian berimbang. Jadi ada kewajiban bagi pelaku pembangunan. Hitungannya 1, 2, 3. Kalau saya bangun 3 rumah mewah, maka harus bangun 2 rumah menengah, dan saya harus bangun 3 rumah sederhana. Itu konsep yang diatur di Undang-Undang 1 tahun 2011 yang disebut dengan hunian berimbang. Sampai tahun 2022 sekarang, konsep hunian berimbang itu tidak berjalan. Yang mulia dan ada di Undang-Undang 1. Ya tidak berjalan. Salah satu bentuk evaluasinya karena keterbatasan lahan. Yang kedua juga ada nilai komersial yang selalu dibentur-benturkan oleh pelaku pembangunan bahwa kalau saya bangun rumah sederhana, ya kan rugi dong dengan ukuran yang dengan tanah yang sama, ukurannya berbeda, harga jualnya juga menjadi berbeda. Akhirnya tidak terlaksanalah konsep mulia dari hunian berimbang. Nah, undang-undang Perpu CK ini memberikan terobosan. Apa terobosannya?
diubahlah konsep hunian berimbang yang tadinya kewajibannya membangun rumah sederhana 3, diubah menjadi bentuk dana konversi. Jadi ada bentuk dana konversi, dapat dikonversi dalam bentuk dana. Wah, dalam bentuk dana. Jadi nanti kewajiban tersebut akan dihitung dengan kalkulasi dalam bentuk dana. Bentuk dananya bisa dana hibah, bisa dana kelola. Tapi bentuk dana hibah, dana kelola diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintahnya. Saya nggak bahas dulu, yang penting esensinya ada bentuk relaksasi tanpa menghilangkan esensi perlindungan kepada masyarakat MBR untuk mendapatkan rumah atau mendapatkan tempat tinggal. Contohnya apa? Kebuntuan hunian berimbang yang tadi saya uraikan akhirnya dijembatani dan diberikan solusi dengan adanya konsep dana konversi. Ini positif menurut saya, bagaimana tinggal implementasinya. Kemudian yang ketiga, dana konversi ini akan dikelola oleh satu badan. Diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada stigma bahwa dengan adanya Perpu Undang-Undang Perpu CK, dengan adanya Perpu CK mengakibatkan nggak boleh ada lembaga baru. Boleh, ada BP3, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Jadi ada satu lembaga yang akan menerima dana konversi selain akan bertanggung jawab terhadap pengalihan dan lain-lain kewenangannya. Nanti kita bahas tentang badan ini yang saya sebut dengan BP3 ini. Tapi dalam konteks ini dia menerima dana konversi. Nanti dia akan kelola dana konversi itu yang dari pelaku pembangunan, kewajiban pelaku pembangun untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu solusi menurut saya dan nilainya sangat positif menurut pendapat saya. Ya, sangat positif dalam konteks perumahan. Saya nggak mendiskusikan yang lain, sekali lagi saya declare dalam konteks perumahan. Jadi sudah 3 itu. Yang pertama adalah tentang kemudahan perizinan bagi pelaku pembangunan yang akan membangun rumah umum. Nah, yang kedua adalah hunian berimbang. Diberikan solusi kewajiban hunian berimbangnya itu dengan dana konversi. Yang ketiga, dibentuk satu badan yang akan mengelola dana konversi itu untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah umum. Udah 3 itu dia nilai pentingnya. Yang keempat, mengenai jual beli dalam sektor perumahan, yang kemudian disingkat dengan PPJB. Kenapa PPJB? Jadi jual beli ini bisa dilakukan sebelum rumah itu terbangun. Jadi dalam proses pembangunan, pelaku pembangunan itu bisa melakukan jual beli. Nah, di dalam Undang-Undang 1, ya konsepnya disebut dengan PPJB. Kemudian diberikanlah aturan hukum oleh Undang-Undang 1 syarat untuk melakukan PPJB. Syaratnya pertama harus sudah adanya hak atas tanahnya. Yang kedua sudah ada PSU-nya. Yang ketiga sudah ada IMB, sekarang PBG. Yang keempat sudah ada hal-hal yang diperjanjikan. Yang kelima yang penting harus sudah ada keterbangunan 20%. Nah, regulasi ini dulu diatur di dalam peraturan menteri. Nah, peraturan menteri itu seringkali menjadi lemah dalam hal sektor. Yang kedua kurang dipatuhi. Maka kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu sekali lagi Perpu Cipta Kerja menaikkan derajatnya menjadi diatur lebih lanjut di dalam PP yang kemudian akan keluar, yang setelah keluar sekarang PP 12, tapi kita bahas nanti ya dalam diskusi berikutnya. Artinya sektor perjanjian PPJB ini, konsep perjanjian jual beli ini diperkuat oleh Perpu Cipta Kerja, diperkuat di sana ya dalam Perpu Cipta Kerja tersebut. Artinya perlindungan konsumen akan lebih terlindungi nanti. Yang sebelumnya adalah juknis, yang bentuknya surat edaran, kemudian diperkuat dalam permen. Sekarang lebih diproteksi, dalam gerakan perlindungan konsumen. Salah satu isunya adalah permasalahan jual beli ini ada pengaturan PPJB yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat, yaitu diatur di dalam peraturan pemerintah. Itulah setidak-tidaknya dalam Perpu Cipta Kerja yang memberikan proteksi terhadap perlindungan konsumen terhadap masyarakat MBR. Ya, saya catat tadi ada 4. Yang terakhir adalah tentang PPJB. Kalau nanti ada yang lainnya akan saya sampaikan pula di dalam vlog ini. Tapi dari 4 ini saya hanya memberikan gambaran umum. Adapun gambaran-gambaran secara detailnya
akan saya jadikan materi vlog-vlog berikutnya. Seperti kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku pembangunan yang membangun rumah MBR. Seperti yang kedua, apa itu konsep hunian berimbang yang kemudian sekarang digunakan konsep dana konversi. Yang ketiga, adanya badan percepatan penyelenggaraan perumahan yang disebut dengan BP3. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan jual beli PPJB yang kemudian ada syarat PPJB yang kemudian syaratnya diatur di dalam PP, diperkuat di dalam PP dalam rangka memberikan perlindungan konsumen. Itu terhadap Undang-Undang 1. Tentu ada substansi lainnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 2011 tentang rumah susun. Kita lihat nanti di Undang-Undang 20 2011 apa saja perubahan yang terjadi ya terhadap Undang-Undang 20 dengan keluarnya ada Perpu Nomor 2 tahun 2022. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya kan. Mungkin ini menjadi materi diskusi kita bersama. Silakan komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, ada pendapat, atau ada sesuatu yang menurut Bapak, Ibu, Mas, Mbak, atau kawan-kawan di lingkaran diskusi perumahan dan rumah susun yang kurang tepat. Saya akhir kata, salam sehat dan salam sejahtera.